Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sherly Herlince, calon terampil sanitarian di Puskesmas Kenarilang, Kabupaten Alor. Saya merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 72 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan aktual saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut cuplikannya. Puskesmas Kenarilang merupakan salah satu pusat kesehatan masyarakat yang terletak di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, kesehatan lingkungan merupakan salah satu jenis pelayanan di Puskesmas Kenarilang yang berorientasi pada kegiatan promotif dan preventif mengenai sanitasi lingkungan dan perilaku manusia. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Kenarilang Kabupaten Alor. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi terdiri dari 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. Dalam kegiatan ini, saya menyampaikan rancangan aktualisasi dan juga mengkomunikasikan gagasan pemecah isu melalui rencana kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi. Dalam tahapan ini, saya kemudian meminta saran dan masukan dari mentor terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor untuk melakukan kegiatan aktualisasi, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan SOP untuk pelayanan klinik sanitasi. Tahapan pertama dalam kegiatan ini yaitu mencari panduan penyusunan standar operasional prosedur. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu menyusun draft SOP. Draft SOP yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu kepada atasan, dalam hal ini penanggung jawab program, sebelum akhirnya dikonsultasikan ke kepala puskesmas. Setelah draft SOP diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari atasan, draft SOP tersebut dikonsultasikan kembali dan setelah disetujui oleh atasan, draft SOP tersebut dibawa dan dikonsultasikan kepada kepala puskesmas. Setelah SOP disetujui dan disahkan, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat media informasi penyakit berbasis lingkungan dalam bentuk leaflet. Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu menentukan tema. Setelah itu dilanjutkan dengan merancang desain leaflet dan kemudian mengkonsultasikannya kepada atasan. Setelah desain leaflet disetujui, leaflet tersebut kemudian dicetak dan digunakan sebagai media konseling. Pada kegiatan 4, hal yang dilakukan adalah menyediakan format kunjungan rumah. Kegiatan ini merupakan penerapan nilai kompeten dan akuntabel di mana kita dituntut untuk teliti dan bertanggung jawab dalam menyediakan format kunjungan rumah. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya format kunjungan rumah yang dapat digunakan sebagai format untuk tindak lanjut konseling. Kegiatan kelima yaitu melakukan penerapan SOP klinik sanitasi. Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah menyediakan kartu rujukan. Kartu rujukan ini nantinya akan diserahkan kepada dokter yang berjaga di ruang poli umum agar nanti jika ada pasien yang datang dengan keluhan penyakit berbasis lingkungan, setelah pemeriksaan akan langsung dirujuk ke klinik sanitasi. Setelah menyerahkan kertas rujukan kepada dokter poli umum, petugas kemudian kembali dan duduk di ruang konseling sanitasi dan mempersiapkan media konseling. Kemudian menerima pasien di klinik sanitasi yang dirujuk ke klinik sanitasi, kemudian dipersilakan duduk dan diambil data awal seperti nama, alamat, kepala keluarga, dan juga usia. Pasien kemudian diajak berdiskusi tentang masalah kesehatan yang diderita, perilaku, dan juga kondisi lingkungannya. Selanjutnya, petugas akan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tersebut untuk dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Jika dalam pelayanan konseling sanitasi ditemukan adanya pasien yang dalam 1 bulan mengunjungi puskesmas selama 3 kali berturut-turut, maka pada pasien tersebut akan dibuatkan jadwal kunjungan rumah.
Selain itu, jadwal kunjungan rumah bisa juga direncanakan bersama pasien yang datang dengan keluhan penyakit tertentu atau yang sudah menderita kesakitan lebih dari 6 hari. Setelah pasien meninggalkan ruangan, petugas kemudian menyalin data pasien tersebut ke dalam buku register klinik sanitasi. Selanjutnya, pada kegiatan ke-6, hal yang dilakukan yaitu melaksanakan tindak lanjut konseling dengan kunjungan rumah pasien. Sesuai dengan yang sudah direncanakan saat konseling, petugas kemudian turun ke lapangan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rumah agar pemilik rumah dapat bersiap. Kunjungan rumah dilakukan agar petugas sanitarian dapat turun langsung melihat kondisi lingkungan rumah pasien dan juga perilaku pasien. Dengan demikian, diharapkan bahwa ketika petugas menemukan adanya faktor risiko tentang lingkungan atau perilaku, petugas dapat langsung memberitahukan kepada pasien apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Kegiatan ketujuh yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan pertama yaitu menelaah format kunjungan rumah dan daftar register pasien klinik sanitasi. Selanjutnya, kedua data tersebut diolah menjadi sebuah laporan dan dilaporkan ke atasan sebagai laporan klinik sanitasi. Demikian video kegiatan aktual saya selama masa habituasi. Terkait kegiatan yang saya lakukan, saya mendapat beberapa respon positif dari pasien, rekan kerja, dan juga atasan. Berikut cuplikannya. Perkenalkan, nama saya Odi Beli. Saya adalah pasien klinik sanitasi di Puskesmas Kinarlang. Informasi yang disampaikan saat konseling sangat jelas dan mudah dimengerti. Hendaknya saya akan menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Walmin Sewanawem, pasien Puskesmas Kinarlang. Dari kunjungan ini, saya mengerti apa yang disampaikan oleh para ibu-ibu dari Kinarlang dan bermanfaat juga buat saya. Sekian dari itu, terima kasih. Peningkatan pelayanan klinik sanitasi merupakan gagasan yang sangat baik karena dengan demikian pelayanan konseling terhadap pasien dengan penyakit yang berbasis lingkungan menjadi lebih efektif. Dalam hal ini, melalui ketersediaan media konseling yang lengkap, pasien dapat lebih mengerti dan memahami masalah kesehatan yang dihadapinya. Semoga pelayanan ini terus berlanjut dan terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya Dr. Esra Maraben Lili selaku Kepala Puskesmas Kinarlang Kabupaten Alor mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari kami Seri Herlince yang telah melaksanakan konseling tentang pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas dengan sasaran adalah masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas kami yang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan lingkungan mereka, sehingga dengan adanya pelayanan konseling ini masyarakat bisa memahami bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mereka sehingga kesehatan mereka dapat terjaga, karena banyak sekali ada hubungannya penyakit-penyakit dari kebersihan lingkungan, misalnya penyakit kulit, penyakit diare dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa merubah pola perilaku mereka dan juga menjaga kebersihan lingkungan mereka sehingga kesehatan mereka dapat terjaga. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Demikian video kegiatan aktual saya selama masa habituasi. Semoga kegiatan yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan, dalam hal ini konseling kesehatan lingkungan di klinik sanitasi Puskesmas Kinarlang. Saya juga berharap semoga kegiatan yang saya lakukan ini bermanfaat bagi pasien dengan penyakit berbasis lingkungan dalam hal memahami dan mengerti tentang masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, sehat Indonesia.